Jangan gitu. Miss. Sayang. Hai, Miss. Hai pagi. Wih, Alden, semangat banget. Halo, Miss. Yang pagi. Masih kelihatan lagi. Halo Alden. Pagi. Nih, Davin sudah langsung join. Nana juga. Memelis langsung absen aja dulu yang ada ya. Alden. Udah join. Nana. Hani. Hadir, Miss. Davin. Iya. Davin. Kristo. Biona. Abel. Fania. Miss. Eren. Verena. Rafael. Masih 12 ya. Ini Marcel sudah join. 13 sama Marcel. Masih 13. Oh ya, tadi ibadat bisa semua, bisa join. Bisa, Miss. Saya. Bisa, Miss. Iya. Mem Elis yang nggak bisa tadi, nggak tahu, nggak bisa masuk. Sama Abel, iya Bel. Abel tadi akhirnya bisa atau enggak? Ya, bisa. Nggak bisa? Bisa. Syukurlah. Ada Niko sudah join. Udah ya. 14 ya. Tadi kalian pas lihat waktu ibadat teman-temanmu semua hadir nggak? Yang belum ini ada Kalia, Dea, Gebelin, Gebi belum join semua nih. Sai, Keanu, Nathan. Banyak banget yang belum join. Banyak banget yang belum join. Iya banyak Tadi banget aku- makanya gimana nih banyak banget yang belum join. Tadi aku Ini. nggak kelihatan siapa aja yang join. Ya Fania. Verena, itu Verena pakai kacamata kayak aku gini atau baangan itu kok kayak bentuknya. Sama, itu kacamata anti radiasi ya. Bukan kacamata min ini. Baru dibeliin. Anti radiasi ya. Supaya ini loh, supaya matanya tidak sakit, tidak lelah kalau lihat ke layar HP atau laptop. Udah kita mulai aja ya sayang ya. Nanti kalau menunggu malah waktunya habis nanti kita. Mumpung ini internet kita lancar. Suaranya Memelis jelas ya? Jelas. Lah kalau jelas. Tadi kan kita sudah ibadat, jadi doa di awalnya kita tiadakan ya. Nanti kita doa akhir pelajaran. Nanti Memelis ingatkan untuk hari ini kan kita ada PH ya. Iya, Miss. Ya sudah belajar belum? Sudah? Sudah.
Yakin? Sudah belajar. Sudah belajar. Yakin gitu loh, kayak Alden itu loh. Kalau sudah belajar semangat ngomongnya. Sudah, Miss, yakin gitu ya. Jadi nanti waktunya mengerjakan PH sudah tidak takut lagi, tidak khawatir karena sudah belajar. Ya, Fiona ya, sudah belajar kan? Ya, gitu ya. Materinya kan sedikit, tema 1, subtema 1, 2 ya kan. Sekarang kita ke subtema 3. Ya, nanti kalau ada temannya yang sudah join bilang Mem ya supaya di absen ya. Karena Mem Elis sekarang nggak buat ya. Kalian sudah Miss. Iya, ya sayang. Thank you Verena. Karena sekarang Mem Elis nggak buat absensi di GC, takutnya nanti penuh ya. Jadi Mem Elis langsung absen karena kan sekarang Mem Elis ada setiap hari ya, bisa Zoom setiap hari jadi langsung aja absennya. Untuk materi kita hari ini, Mem Elis share dulu ya. Tema 1, subtema 3 sekarang ya. Tema 1, subtema 3. Kalian juga bisa lihat di buku pena kalian. Kalau yang sudah pegang buku pena. Tema 1, subtema 3 itu tentang pertumbuhan hewan. Ya, untuk materi PPKN-nya tentang masih berkaitan dengan makna bersatu dalam keberagaman. Kalian bisa sambil lihat di buku pena halaman 62. Dan halaman 62. Sudah dibuka, Miss. Bisa juga sambil pegang ini ya, pensil atau pulpen ya. Jadi nanti kalau disuruh menulis sudah langsung bisa digunakan. Ya. Tema 1, subtema 3 itu tentang pertumbuhan hewan. Mem Elis ulangi, kalau yang subtema 2 itu pertumbuhan kita, pertumbuhan manusia. Kalau yang subtema 1, pertumbuhan makhluk hidup. Seperti ya, termasuk kita di dalamnya. Kalau yang sekarang subtema 3 ini fokus pada pertumbuhan hewan. Apa kaitannya dengan materi PPKN? Nah, ini ya. Bentar. Makna bersatu dalam keberagaman. Kita harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Sikap bersyukur, saling menyayangi dan menghargai merupakan pengamalan Pancasila. Nah, yang ada di buku kalian itu, Mem Elis tulisnya di sini di bagian akhir dari PowerPoint-nya nih. Ini ya. Kita harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Misalnya ya, keberagaman itu sudah Mem Elis kasih contoh ya. Dari segi fisik apa saja. Kemarin ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang rambutnya keribul, ada yang lurus, ada yang kulitnya putih. Itu dari segi fisik, ada laki-laki dan ada perempuan. Ya. Kita harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada, misalnya tidak mengolok-olok teman yang kurang pinter. Ya, misalnya keberagaman dari sikap, dari hobi, keberagaman suku, keberagaman agama, ya banyak. Saling menyayangi dan menghargai teman merupakan pengamalan Pancasila. Nah, kita mau bahas sikap atau perilaku kita yang bagaimana yang mengamalkan sila pertama, yang bagaimana yang mengamalkan sila kedua dan seterusnya. Gitu ya. Perhatikan yang ada di layar kamu. Kalau kamu baca di buku, nah, baca di buku mungkin kebanyakan. Lihat ada yang di layar kamu. Jika perilaku kita sebagai wujud syukur kepada Tuhan, berarti itu mengamalkan sila pertama. Ya, pokoknya semua bentuk wujud syukur kepada Tuhan ya, contohnya berdoa. Kemudian wujud syukur yang lain adalah dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Itu kan termasuk wujud syukur ya.
menjaga kesehatan dengan mandi teratur, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, itu termasuk wujud syukur atas anugerah Tuhan, anggota tubuh kita yang lengkap, yang sehat. Nah, itu termasuk di sila pertama. Rajin berdoa, seperti yang tadi yang kalian lakukan awal hari ini tadi, awal minggu ini ya, ibadat bersama di sekolah. Nah, itu sudah termasuk wujud syukur. Termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, nanti kalau Hai, ada suara siapa itu? Eren ya? Eren, di-mute dulu Eren. Ah, ya. Jangan sambil tidur loh ya. Mem Elis cek dulu nih. Nah, nih semuanya semangat. Nah, nggak boleh sambil tidur. Kemudian sampai lupa kan Memelis mau ngomong apa tadi. Kaitannya dengan subtema 3 ya, merawat tumbuhan. Nah, itu juga sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Bagaimana cara kita merawat ciptaan Tuhan yang lain ya, seperti tumbuhan yang ada di sekitar kita. Materi ini ada di bahasa Jawa, ada di bahasa Indonesia, ada juga di PKN, ya kan? Wujud syukur kita kepada tumbuhan atau tanaman yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, yang ada di sekitar kita. Nah, itu semua untuk kepentingan kita, ya kan? Untuk kita makan, untuk kita minum, ya seperti sayur, buah, makan makanan yang kita makan itu kan dari tumbuh-tumbuhan semuanya. Ya kan? Bahan pokok padi atau nasi yang kita makan itu kan dari tumbuhan. Gitu ya, kelas 2 ini kita sudah bahas. Jadi wujud syukurnya kita bagaimana kita merawat ya tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar kita. Gitu. Jadi semua yang berkaitan dengan wujud syukur itu merupakan pengamalan sila pertama. Lalu sila kedua bagaimana? Nah, ini. Jika perilaku kita didasari oleh rasa kemanusiaan. Nah, rasa kemanusiaan ya. Berarti kita sudah mengamalkan Pancasila sila kedua. Contohnya bagaimana rasa kemanusiaan itu ya, saling membantu, peduli, ya, tenggang rasa. Itu namanya saling istilahnya berdasarkan kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Ya, peduli satu sama lain. Membantu, menolong itu termasuk pengamalan sila kedua. Ya, jika ada saudara yang mengalami kesulitan, contoh yang paling konkret adalah yang sudah kalian lakukan mulai hari Jumat. Hari Jumat kemarin, minggu kemarin Jumat, Sabtu dan hari ini ya. Hari ini ya, kalau nggak salah anak-anak sudah memberi sumbangan ya berupa sembako untuk kita sumbangkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Surabaya yang terkena dampak COVID-19. Ya, jadi ada yang isolasi mandiri di rumah. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membantu mereka. Dengan cara apa? Memberi sembako, memberi sesuatu yang mereka butuhkan. Mungkin makanan, minuman, obat-obatan, seperti itu, sayur dan lain-lain ya. Jadi itu yang anak-anak lakukan kemarin itu, mulai hari Jumat, Sabtu dan hari ini terakhir. Jadi memberi sedikit dari yang kita punya. Ya, membantu teman yang membutuhkan. Itu kalian sudah mengamalkan Pancasila sila kedua. Itu ya sayang ya contohnya ya. Contoh yang paling kecil ada kalian membantu mama di rumah, ya, membantu orang tua di rumah, itu sudah mengamalkan Pancasila sila kedua. Kemudian sila ketiga, nih ya. Jika perilaku kita dilakukan untuk mempererat persatuan, ya. Mempererat persatuan berarti kita mengamalkan sila ketiga. Nah, ini yang dimaksud adalah satu kesatuan dalam di negara kita ya, di sebagai masyarakat Indonesia. Iya sayang. Bikin minum. Oke, ya. Contohnya kalau kita kemarin ya, atau di bulan-bulan ini ya kan, bulan-bulan ini.
Salah satunya adalah menyanyikan lagu nasional. Nah, ini nanti Mem Elis ingat, nanti kita nyanyi bersama ya. Tadi belum. Menyanyikan lagu nasional bersama, rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita ya. Mengikuti upacara bendera. Nanti pada tanggal 17 ya, tanggal 17 Agustus kita memperingati HUT kemerdekaan. Ya, jadi kita akan melaksanakan atau mengikuti upacara bendera dari secara nasional ya. Di sekolah tidak ada upacara khusus, tapi kita akan mengikuti di siaran dari nasional ya, gitu. Jadi selama bulan ini ya, selama bulan ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan atau kita sudah mengamalkan Pancasila sila ketiga ya, termasuk kita menggunakan produk-produk dalam negeri ya yang dibuat oleh yang dihasilkan oleh masyarakat kita sendiri seperti baju batik dan lain-lain yang sudah kita pakai. Kemudian salah satu contoh yang konkret yang sudah kalian lakukan adalah mengikuti lomba. Ya kan? Siapa yang sudah membuat video untuk lomba 17 Agustus? Angkat tangan. Aku belum. Nah, aku belum katanya Alden. Ayo, Kristo sudah. Siapa lagi? Katanya Miss terakhir besok. Lah iya terakhir besok. Siapa yang sudah? Iya, ini langsung bikin. Iya, bisa. Siapa lagi yang Ani sudah. Ani Ani sudah. Ya, jangan lupa ya. Sudah. Iya, oke, syukurlah. Itu salah satunya ya, contoh konkret yang kalian lakukan ya sebagai rasa nasionalisme kalian terhadap bangsa dan negara, yaitu mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, kegiatan-kegiatan secara nasional, yaitu mengikuti lomba memperingati HUT RI, ya kan, mengikuti lomba bernyanyi lagu nasional. Nah itu sudah contoh mengamalkan Pancasila sila ketiga, gitu ya, oke. Sampai di sini paham? Contoh-contohnya Mem Elis kasih yang sangat-sangat konkret. Ya sayang, paham ya? Ya, sekarang bagaimana Mem dengan sila keempat? Nih, ya. Nih sila keempat. Jika perilaku kita dilakukan saat berdiskusi, ya, saat berdiskusi, saat kerja kelompok, ya, saat merencanakan sesuatu bersama teman, bersama orang lain, itu namanya berdiskusi. Nah, itu sudah kita mengamalkan sila keempat. Ya, apa saja contohnya saat berdiskusi? Ya, mendengarkan pendapat teman, mendengarkan teman saat berbicara, tidak memotong pembicaraan teman, ya kan? Kemudian menerima pendapat teman atau menerima hasil musyawarah. Ya. Kemudian sikap yang paling baik juga adalah tidak marah jika temannya memberi pendapat. Atau pendapat temannya kurang bagus lalu diejek. Nah, itu yang tidak baik. Gitu ya. Jadi, kita berdiskusi, kerja kelompok bersama itu sudah mengamalkan Pancasila sila keempat. Misalnya kita menentukan tempat berwisata, ya, menentukan atau mencari ketua kelas, ya, kemudian memilih tempat bermain bersama, nah, memilih liburan bersama, nah itu kegiatan berdiskusi, ya. Lalu apa yang ada di dalamnya tadi? Menerima pendapat atau hasil musyawarah bersama, tidak memotong pembicaraan orang, ya, tidak marah kalau orang lain sedang berbicara atau pendapatnya tidak baik lalu dimarah. Nah, nggak boleh begitu. Ya, nih. Sila keempat. Kemudian bagaimana dengan sila kelima? Ini terakhir. Jika perilaku kita dilakukan tanpa melihat perbedaan. Nah, tanpa melihat perbedaan yang ada berarti kita sudah mengamalkan sila kelima. Gitu ya. Jadi kan kita sudah berbeda nih, jelas tadi ya judulnya, menghargai perbedaan. Nah, kalau kita melakukan sesuatu tapi melihat perbedaan, nah itu bukan mengamalkan Pancasila sila kelima. Ya. Aku nggak suka main dengan kamu loh. Apa namanya? Kamu loh nggak pinter, misalnya begitu contohnya ya.
Atau aku nggak mau satu tim sama kamu kalau bermain kasti di sekolah atau bermain basket, soalnya kamu kalau diajak bermain itu nggak bisa. Atau kamu nggak tahu mainnya. Itu namanya kamu melihat perbedaan kalau saat berteman. Ya, pilih-pilih teman. Itu contohnya. Kemudian memberikan sesuatu itu tidak melihat perbedaan. Oh, dia kan bukan teman saya. Aku nggak mau berbagi dengan kamu. Kamu kan bukan temanku, ya kan? Nah, aku nggak mau bantu mereka karena mereka bukan teman saya. Seperti itu, ya. Nah, itu berarti kita tidak mengamalkan Pancasila sila kelima. Ya. Melakukan sesuatu, ya, keadilan sosial, ya, bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada perbedaan. Oh, aku nggak mau berteman sama orang yang sukunya dari timur, ya. Aku nggak mau berteman sama mereka, rambutnya mereka keribul, kayak gitu, hitam lagi kulitnya. Nah, tuh ya, itu namanya kamu melihat perbedaan. Ya, aku nggak mau berteman sama mereka. Itu contoh ya. Soalnya saya kan rambutnya lurus, saya kulit putih. Nah, saya nggak mau dengan yang kulitnya hitam. Itu namanya kamu melihat perbedaan saat bermain atau saat melakukan kegiatan yang lain. Ya. Keadilan sosial. Begitu juga dengan misalnya kita memberi sesuatu tadi, menyumbangkan sesuatu, ya misalnya di daerah Sumatera, ya, suku Batak terjadi bencana misalnya, ini contoh. Lalu kalian dimintai sumbangan. Wah, enggak, aku enggak mau bantu orang sana, mereka bukan saudaraku, mereka kan orang Sumatera, orang Batak, bukan orang Jawa. Nah, itu berarti kalian melihat perbedaan, ya. Jadi kalau misalnya kamu mau melakukan sesuatu, membantu atau menolong atau apa saja, tidak boleh melihat perbedaan. Ya, jadi perbedaan suku, perbedaan agama. Kalau di perbedaan agama, oh, aku nggak mau mengucapkan salam kepada mereka karena mereka bukan seiman denganku, karena mereka bukan seagama denganku, gitu. Ya, jadi nggak boleh begitu. Siapa saja teman yang berbeda agama, jika dia merayakan hari rayanya, kita harus mengucapkan salam. Gitu. Gitu ya, Nak ya. Jika perilaku kita dilakukan tanpa melihat perbedaan, itu berarti kita sudah mengamalkan Pancasila sila kelima. Keadilan sosial, ya, gitu. Adil untuk semua orang. Itu intinya sila kelima itu adalah adil, ya. Gitu. Itu untuk pengamalan sila Pancasila. Sampai di sini paham perbedaannya ya, perbedaan kalau kita kegiatan yang dilakukan mengamalkan sila pertama, kedua, ketiga, sampai kelima. Itu perbedaannya ya. Mem Elis ulangi ini dari apa? Sikap bersyukur, saling menyayangi, dan menghargai merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Nih, Mem Elis mau tanya. Nih, contoh kegiatan yang kalian lihat di gambar ini. Kira-kira pengamalan sila keberapa itu? Ayo, Keempat. Jelas ya di situ. Kalau kalian membaca cepat itu jelas, ya. Berpendapat dan menghargai pendapat teman merupakan pengamalan sila keempat nih. Mereka sedang berdiskusi nih, didampingi gurunya nih. Ya, mereka berdiskusi. Ini teman yang tangannya diangkat sedang berbicara, sedang buka mulut ini, dia sedang berbicara. Lalu teman tiga yang lain ini diem, mendengarkan semuanya. Gitu ya. Sama juga dengan yang kalian lakukan saat ini, saat kita sekolah ini. Mem Elis sedang berbicara, menerangkan materi, kalian diem, kalian mendengarkan. Ini aja kalian sudah melaksanakan atau mengamalkan Pancasila sila keempat. Gitu ya. Lanjut. Nah, sedangkan yang ini. Nah, gambar ini sedang apa mereka? Kerja bakti. Bakti. Kerja bakti ini sendiri atau bersama-sama? Bersama. Bersama-sama ya. Ada yang menyapu, ada yang buang sampah, ada yang melap kaca, ya kan? Ada yang membantu mengangkat kursi, ya. Miss, Ya, Miss, ya. itu gambar orang yang rambutnya pendek itu
Itu lagi marah ya. Iya, diem aja dia. Heeh. Tapi kok mukanya kayak lagi marah? Nah, diem aja kan, tidak mau bekerja, tangannya dilipat gitu loh. Ya kan? Kira-kira ini mereka bertiga ini yang pakai kerudung, yang sedang sapu, yang angkat kursi sama yang melap kaca ini, kira-kira mereka sudah mengamalkan Pancasila sila keberapa ini? Halo? Ayo, katanya tadi sudah paham yang dijelaskan Memelis tadi. 4. Ah, sila keempat, bekerja bersama sila keempat, Kak. Saling membantu ini. Sila 2. Betul. Iya, saya betul. Sila kedua ya. Mereka sedang kerja bakti bersama, membersihkan kelas. Ya, anak 3 inilah. Sedangkan anak yang diam aja ini, berpangku tangan ini. Ngapain dia ya? Nggak tahu. Jadi nggak mau ikut kerja bakti. Ngapain dia nih, saya? Ngapain dia nih, diem aja ini, tangannya di pangku gini. Diem aja lah, nggak ngapa-ngapa. Aja. Lah, anak ini sudah mengamalkan Pancasila belum ya, anak ini ya? Belum. Iya. Dia nggak peduli. Teman-temannya semua bersih-bersih. Teman-temannya semua bersih-bersih, dia nggak peduli, dia diem aja. Ya, gitu ya. Jadi tahu bagaimana kegiatan apa saja yang nih bisa membedakan ya. Pinter, kalian sudah bisa membedakan. Sedangkan gambar yang ini, nah perhatikan gambar yang ini, kira-kira mengamalkan Pancasila sila keberapa mereka? Sila pertama. Sila pertama, pinter. Sebentar ya sayang. Ya, ini mereka sedang melakukan kegiatan apa ini? Berdoa. Doa bersama ya. Mereka sedang berdoa bersama. Berarti mereka sudah mengamalkan Pancasila sila pertama. Ya, mereka sedang bersyukur. Nah, kemudian menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran. Nah, ini kalau memberi dan menerima saran ini berarti sila keberapa tadi? Ayo, saran atau pendapat sama. Apa? Sila keberapa ini? Memberi dan sila keempat. Pinter semuanya. Mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Bekerja sama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Nah, ini tadi sila kedua ya. Sila kedua juga memberi saran kepada teman juga mau menerima saran. Ini sila keempat. Nah, ini contoh ya sayang ya, seperti yang tadi yang di awal tadi Memang sampaikan. Ini contoh beberapa kegiatan yang mencerminkan pengamalan Pancasila. Nih, ini contoh aja. Sama dengan ini. Cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Nah, saat kita misalnya sedang berdiskusi, sedang berbicara dengan teman satu kelompok, satu tim, ya, caranya bagaimana yang baik? Ya, berbicaranya dengan santun. Ini memberi saran dengan santun, santun atau sopan, ya, berbicara dengan sopan. Berterima kasih dan mau menerima masukan dari orang lain. Nah, berterima kasih dan mau menerima masukan dari orang lain. Ya, misalnya ada teman yang memberi pendapat. Wah, menurut saya kalau kita sinau wisata itu sebaiknya ke museum, karena museum itu nanti kita bisa belajar banyak hal, gitu. Ya, tentang sejarah misalnya begitu. Lalu ketua kelompoknya atau teman yang lain menyampaikan, wah terima kasih ya, idemu bagus sekali. Nah, terima kasih, mengucapkan terima kasih. Ya, kemudian mau menerima masukan, misalnya masukan atau saran atau pendapat itu baik.
ya untuk kelompok itu baik atau untuk kamu baik, berarti kamu harus menerima, ya, lalu mengucapkan terima kasih. Itu contohnya, ya. Atau misalnya saran yang lain, ada teman yang misalnya belum misalnya waktu ulangan nilainya masih kurang maksimal, ya bisa kita memberikan saran misalnya kepada dia, sebaiknya kamu belajar lebih giat lagi loh ya. Kalau malam jangan main HP, jangan main game, atau jangan nonton TV saja. Sebaiknya kamu belajar, ya nanti supaya kamu lebih paham lagi materinya. Nah itu saran atau pendapat dari teman. Kalau sudah ada teman yang seperti itu kepada kita, baik begitu, berarti kita harus apa? Terima kasih ya sarannya. Dan masukan kalau yang baik diterima dan dilakukan, ya tidak malah marah. Ngapain sih kamu nasihatin aku? Tidak seperti itu ya. Contoh yang lain, tidak memotong pembicaraan orang lain nih. Tidak memotong pembicaraan saat teman memberikan saran atau pendapat. Nah, gitu ya. Tidak memotong seperti tadi. Tiba-tiba mis. Nah, jadi akhirnya dipotong gitu, tiba-tiba Memelis lupa. Aduh, mau ngomong apa tadi ya? Nah, bisa jadi begitu jadinya ya. Gitu. Atau contoh yang lain, kalian sedang berbicara dengan teman, memberikan pendapat, lalu ada teman yang tidak suka. Sudah kamu diam aja, nggak usah ngomong. Pendapatmu tuh nggak bagus. Itu yang tidak boleh ya. Nih. Memelis ulangi, cara yang baik yang dilakukan saat kita memberi atau menerima saran, yang pertama adalah memberi saran dengan santun atau dengan sopan. Kemudian mengucapkan terima kasih dan mau menerima saran atau masukan orang lain. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan orang lain ya saat teman memberikan pendapat atau memberikan saran, tidak dipotong dan tidak marah-marah. Itu ya sayang ya, cara-cara yang baik yang dilakukan saat kita mau berbicara dengan orang lain. Saat kita mau memberikan saran atau pendapat. Oke. Menghargai perbedaan di sekolah nih. Berikut cara memberi saran yang baik dan untuk menghargai perbedaan nih tadi sudah ya, memberi solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Tidak memaksa saran untuk diterima. Nah ini ya. Ini juga ya. Tidak memaksa kehendak. Ini masih termasuk pengamalan sila keempat. Tidak memaksa kehendak pada orang lain. Ini loh saranku yang paling bagus loh, harus diterima. Nah, itu namanya memaksa kehendak. Ya. Kemudian, nih contohnya, simaklah temanmu saat memberi saran dan pendapat nih. Ya, ada teman yang sedang memberikan saran atau sedang berbicara, didengarkan. Nanti kan akan gantian. Ya, ini contoh-contoh saja. Nih, ingat kembali cara yang baik dilakukan untuk memberi dan menerima saran. Apa saja tadi? Ini apa saja? Ayo. Apa saja? Saat memberi saran kepada teman dan orang lain, apa saja? Tinggal baca dengan bahasa yang santun, memberi solusi yang mudah, kemudian tidak memaksa kehendak, ya, tidak memaksa saran kita untuk diterima oleh orang lain. Sampai di sini paham sayang? Halo? Paham. Paham ya. Coba lihat halaman 67, kita masih ada waktu 5 menit. Halaman 67 di Bupena kamu. Elis stop dulu. Halaman 67, itu sama aja ya. Sama. Mengajari teman yang kesulitan dalam memahami belajar, ya, mengumpulkan uang dan pakaian layak dipakai untuk membantu teman yang tertimpa musibah, memberi saran kepada teman. Nah, ini cara yang dilakukan agar terwujud kesatuan atau kerukunan ya. Nih. Ada di situ ya. Kemudian sebagai wujud rasa sayang, berikut cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Contohnya apa? Jika teman melakukan kesalahan, kita harus ingatkan. Ya, ingatkan, jangan dibiarkan. Ya. Kemudian jika melakukan
Apa ini? Diingatkan karena Halaman berapa? mengucapkan terima kasih. Halaman berapa? 67 sayang, Javin 67. Ya, halaman 67 Bu Pena itu. Saat kita diingatkan oleh orang lain atau kita diberi saran oleh orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih, ya, memperbaiki kesalahan. Misalnya tadi tuh, jika ulangan hasilnya kurang bagus, kurang maksimal, kita diberi saran oleh teman. Sebaiknya kamu belajar yang sungguh ya. Nah, itu kita harus mengucapkan terima kasih. Kemudian saran itu kita harus lakukan. Ya, supaya kita memperbaiki diri, supaya nanti saat ulangan berikutnya pasti kita akan lebih baik hasilnya. Jangan memotong pembicaraan orang lain yang sedang memberi saran atau pendapat. Nah, itu ya tadi sudah disampaikan, Mem. Itu ya. Kemudian itu aja kalau PKN-nya. Ya. Ada pertanyaan, sayang? Sampai di sini? Tidak. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah paham. Miss, Ya, Fania. aku belum paham yang tentang yang tadi Miss screen-nya yang ada anak apa yang Miss ada tulisannya yang kayak yang di halaman 67 itu belum paham. Yang halaman 67. Bentar. Oh, ini. Yang halaman 67 ya. Cara yang berikut adalah cara yang dilakukan agar terwujud kerukunan. Nah, ini contoh ini di sekolah ini sayang ya. Bagaimana supaya kita rukun dengan teman di sekolah? Caranya bagaimana ini? Ya, misalnya ada teman yang belum paham kayak Fania, aku belum paham loh Miss, aku belum paham loh teman-teman. Nah, siapa tahu Mem Elis belum sempat, nah teman yang lain bisa membantu, misalnya mungkin Hani, mungkin Nana atau Dea, mungkin ya, atau Marcel atau Rafael bisa. Gini loh Fania caranya. Nah, gitu. Atau gini loh Fania maksudnya. Gitu. Jadi teman-teman yang lain saling membantu. Gitu. Ya. Memahami teman yang kesulitan dalam memahami belajar, mengajari, membantu ya. Bekerja sama mengumpulkan uang dan pakaian layak pakai ya. Seperti tadi Memelis kasih contoh tadi itu loh. Saat ini kalian yang mulai hari Jumat kemarin itu, kalian memberi sembako, menyumbangkan sembako kepada masyarakat di Surabaya yang terkena dampak COVID-19. Ya, ada yang sedang sakit, kalian memberi sumbangan. Contohnya adalah sembako. Sembako itu makanan, ya. Gitu ya. Kemudian memberi saran kepada teman, ya, memberi saran. Tadi contohnya itu. Jika ulangannya masih kurang bagus lalu temannya memberi saran. Ini contoh aja ya, contoh misalnya Fania saat ulangan PKN nilainya kurang bagus. Lalu Kalia datang bilang, Fania sebaiknya kamu belajar yang sungguh ya. Nah, itu Fania harus mengucapkan terima kasih ya Kalia sudah memberi saran yang baik. Nah, Fania pun harus melakukannya, benar-benar harus belajar. Gitu. Supaya nanti ulangan berikutnya Fania sudah bisa maksimal hasilnya. Nah, gitu. Gitu maksudnya ya Fania ya. Oke. Ya, Miss, paham. Waktunya kita sudah tinggal 1 menit. Jadi Mem Elis nggak minta join lagi ya, nggak usah ya. Kalian istirahat karena sebentar lagi kalian akan join kelas SBDP. Ya. Lalu nanti jangan lupa pukul 10.30 ya untuk OR, bukan 10.45 tapi 10.30. Ya sayang ya. Oke? Nggak usah setelah waktunya Mem Elis habis nggak usah join. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengucapkan doa salam Maria bersama-sama. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke sayang, thank you semuanya ya. Terima kasih pelajaran dengan baik. Habis ini istirahat sebentar, lalu join kelas SBDP ya. Bye. Miss. Ya.